Pro86 TV merupakan channel informasi terkait lingkungan, sosial, hingga kuliner yang ada di Jember maupun luar Jember. Bila Anda merasa channel ini bermanfaat dan informasinya sangat berguna untuk Anda, maka jangan lupa selalu tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru informasi dari kami. Di tengah-tengah masyarakat kita masih seringkali terjadi banyak orang-orang yang tergiur dengan investasi-investasi yang tidak jelas atau investasi bodong. Seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan, berikut ini contoh-contoh dari kasus tersebut. Berikut ini cuplikannya. Arisan online banyak diminati. Meski sudah berulang kali berujung penipuan, namun pelaku selalu mendapat cara menarik minat warga. Tak sedikit korban arisan rugi hingga ratusan juta rupiah. Seorang ibu rumah tangga ditangkap Polda Sumatera Selatan. Ibu rumah tangga merupakan owner arisan online yang diduga menipu dan menggelapkan uang arisan online. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan 3 anggota arisan. Pelaku dilaporkan karena tak kunjung memberikan uang arisan kepada pemenang arisan, padahal anggota sudah menyetorkan uang sebesar puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Antaranya adalah salah satu korban ada menderita kerugian sebesar 410 juta, kemudian ada yang 88 juta, kemudian 50 juta. Namun yang menjadi korban yang agak kecil dari itu banyak. Grup arisan yang dibuat selalu mendapat yang pertama, dia menarik yang pertama. Pelaku berdalih tidak memiliki uang arisan karena orang yang sudah menang arisan tidak melanjutkan pembayaran. Tapi yang membuat seperti ini karena kayak Bapak ini tadi bilang, orang yang nggak bayar, terutama Budi ya. Dari Surabaya, Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali membongkar praktik dugaan penipuan melalui arisan daring. Selebritas Eli Sugigi pun dipanggil sebagai saksi terkait kasus ini. Bailey. Ya. Artis Eli Sugigi menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur setelah diduga mengiklankan sebuah WhatsApp grup arisan daring melalui media sosialnya pada 3 bulan lalu. Eli mengaku dirinya dibayar 1 juta rupiah untuk mengiklankan grup arisan daring Cinta Putri. Aksi penipuan ini terungkap, saudara, setelah 4 orang korban penipuan melapor ke polisi karena mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Polisi saat ini telah menangkap pemilik arisan daring dan menetapkannya sebagai tersangka. Jumlah anggota dalam grup arisan ini sedikitnya berjumlah 190 orang. Semuanya dihimpun dalam 70 grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Sejak beraksi dari tahun 2019, tersangka telah mengumpulkan uang 4.239 juta rupiah. Sudah kita saksikan tadi beberapa tayangan tentang kejadian penipuan yang berkedok investasi online berupa arisan online dan selalu saja berakhir dengan penipuan. Selalu saja berakhir dengan kegagalan dan ada ratusan korban yang kehilangan uang mereka hanya karena tergiur investasi-investasi yang seakan-akan fantastis tetapi akhirnya berujung pada penipuan seperti yang kita saksikan begitu banyak ramai dalam pemberitaan akhir-akhir ini. Oke, begini, sebetulnya tidak sulit untuk membedakan mana investasi bodong dan mana investasi yang benar-benar real, investasi yang legal. Gampang saja, kita lihat saja seperti apa penawaran mereka. Jika investasi itu legal, pasti keuntungan yang ditawarkan juga realistis. Seperti itu salah satu contohnya. Tetapi ketika ada penawaran yang sampai kepada kita dengan keuntungan yang sangat fantastis, misalnya Anda diminta menyetor dana hanya 5 juta,
tetapi kemudian dijanjikan keuntungan yang sangat fantastis dalam 1 bulan. Misalnya bisa mendapatkan untung 10 juta dalam 1 bulan, sedangkan modal yang Anda store hanya 5 juta. Anda diam saja, hanya tinggal store modal dan mereka menjanjikan Anda keuntungan yang besar tiap bulannya. Itu sudah pasti bodong. Itu sudah pasti investasi abal-abal. Jangan lagi kita tertipu dengan hal-hal semacam itu. Kita gunakan akal pikiran kita, logika kita secara benar. Kita hanya bisa mempercayai hal-hal yang logis. Bayangkan saja, bisnis mana yang bisa menghasilkan bisnis atau keuntungan yang besar dalam waktu 1 bulan dengan modal yang kecil? Itu sesuatu yang mustahil. Tidak bisa hanya dengan modal 10 juta lalu kemudian Anda diam saja dan tiba-tiba dapat untung 20 juta, 2 kali lipat dalam 1 bulan. Itu mustahil. Oke, itu salah satu cara untuk membedakan mana bisnis abal-abal atau investasi abal-abal dengan yang betul-betul real dan legal. Orang tua saya sendiri merupakan salah satu yang pernah menjadi korban investasi abal-abal seperti ini. Pada saat itu nama investasi tersebut adalah Mafrodi Money Mondial atau Triple M. Dan hingga saat ini orang tua saya masih menderita akibat imbas dari investasi tersebut. Jadi cukup sekali itu saja menjadi pengalaman yang berharga buat saya, dan saya harap demikian juga buat Anda. Selanjutnya harus berhati-hati, jangan gampang tergoda dan tergiur dengan penawaran-penawaran investasi bodong seperti itu yang menjanjikan keuntungan yang di luar akal. Assalamualaikum.